Oke, selamat pagi, selamat siang, ataupun selamat malam bagi kalian kapanpun dan dimanapun kalian menonton video ini. Jadi ya kembali lagi bersama channel saya ini, dan kali ini kita akan membahas penggunaan if dan else untuk bahasa pemrograman. Nah, bagi yang belum mengerti atau belum tahu mengenai if dan penggunaan if dan else, jadi if dan else ini adalah struktur kontrol tradisional yang memungkinkan program untuk membuat keputusan dan mengarahkan alur eksekusi kode berdasarkan apakah sistem kondisi ini betul atau true, ataupun salah atau false. Nah, di bagian if ini akan menjalankan blok kode tertentu jika kondisinya benar. Nah, sementara jika kondisinya salah, maka bagian else akan menjalankan blok kode alternatifnya. Nah, hal ini memungkinkan program untuk merespon kondisi yang berbeda akan menjalankan instruksi yang sesuai, menjadikannya dasar untuk logika dan percabangan dalam suatu pemrograman. Jadi begitu. Nah, kali ini langsung saja kita akan membuat contoh pemrogramannya dengan menggunakan if dan else ya. Jadi di sini kita sudah membuat sedikit struktur pemrogramannya, di mana ketika kita mengatur sebuah temperatur di angka 30. Nah, di sini kita akan memerlukan jika temperatur yang kita set ini di bawah angka 30, maka kita memerintahkan kucing ini untuk mengatakan turn the heater on atau nyalakan penghangatnya. Nah, di sini seperti yang kita lihat di sini masih 30, maka ketika kita jalankan tidak akan terjadi apa-apa. Nah, jika angka 30 ini kita ubah ke angka misalkan 15, maka yang terjadi adalah kucing ini akan mengatakan turn the heater on. Nah, ini fungsi if, karena di sini kita sudah mengatur setnya temperatur menjadi 15. Nah, di sini kita memerintahkan jika temperatur yang kita setting ini angkanya itu lebih kecil atau di bawah dari angka 30 ini, then maka di sini akan mengatakan turn the heater on. Atau jika temperaturnya di bawah 30 derajat, dan di sini kita telah setting menjadi 15 derajat, maka kucing ini akan mengatakan nyalakan penghangatnya. Nah, selanjutnya kita akan membuat sistem else-nya atau blok alternatifnya. Nah, di sini kita perlu kembali mengasih blok if dan else kembali di sini sebagai alternatif kodenya jika salah, jika temperaturnya ini tidak kecil atau mungkin temperatur yang kita setting ini bisa lebih besar. Nah, di sini kita akan mengaturnya di else ini ya, pemrogramannya. Nah, jadi di sini ketika if, lalu kita pergi ke variabel, di sini kita memerlukan sebentar. Nah, ini program N ini di operator ya, berarti blok operator yang kita masukkan di sini. Lalu
kita perlu blok ini kita masukkan di bagian dalam sini. Sudah. Nah, selanjutnya yang sebelahnya kita kasih yang sebelah blok ini. Nah, setelah itu kita pindah ke variabel, lalu kita pilih temperatur, kita masukkan ke dalam bloknya kiri dan kanan. Nah, lalu di sini kita atur jika temperaturnya itu di antara range, misalkan kita buat 18 hingga 23, maka kita akan memerintahkan kucingnya untuk mengatakan oke saja, karena ini adalah suhu yang normal ya, suhu yang nggak terlalu panas dan nggak terlalu dingin. Nah, di sini kita akan settingnya di antara range lah 18 derajat hingga 23 derajat. Nah, di sini jika angkanya tidak di antara range ini, maka else-nya yaitu atau blok alternatifnya kita beri say kembali. Kali ini jika yang pertama tadi kita sudah membuat turn di heater on, maka kali ini kita akan membuat turn the cooler on. Nah, jika sudah seperti ini, bisa kita coba dari atas. Kita coba dulu tadi kita sudah mencoba program yang di atas if pertama ini, maka kali ini kita mencoba else yang bawah ini. Nah, kita coba di antara range angka 12 hingga 23 22, kita coba jalankan apa yang akan terjadi. Sebentar. Memang di sini ada kesalahan. Seharusnya di sini kita buat temperaturnya, kita buat di angka 20 saja. Nah, coba kita jalankan, maka hasilnya, nah, kucingnya akan mengatakan oke, karena ini sudah di range normal di antara 18 derajat hingga 23 derajat. Nah, bagaimana jika kita setting angkanya di angka yang lebih besar dari atau angka yang lebih dari range blok ini ya, blok else ini. Kita coba di angka 30, maka ketika kita jalankan, maka nah kucingnya akan mengatakan turn the cooler on, atau akan terdeteksi jika suhunya itu terlalu panas, maka kucingnya akan mengatakan turn the cooler on di sebelah sini. Nah, di sini jadi ini adalah pemahaman dasar fungsi if dan else di pemrograman dasar Scratch ini sebelum kita pindah ke pemrograman Python yang tingkat lanjut nanti. Nah, jadi begitu ya teman-teman. Mungkin selanjutnya kita akan pindah ke pemrograman tingkat lanjutnya yaitu Python. Jadi kita selesaikan saja pemrograman Scratch ini hingga ini.
lalu kita akan pindah ke Python. Oke guys, jadi kembali lagi, kali ini kita akan membahas pembahasan if dan else tingkat lanjut, yaitu menggunakan bahasa pemrograman Python. Nah, jadi di sini kita akan membuat suatu program if dan else. Nah, jadi penggunaannya yaitu kita bisa mengetik terlebih dahulu number, terus kita beri contoh number of people sama dengan kita buat settingan ini dulu ya, data inputan. Jadi kita itu misalkan kita input data setting yang pertama itu 13, lalu kita beri suatu sintaks lagi, yaitu kita beri misalkan saja font underscore system sama dengan, nah di sini kita biarkan dulu. Nah, di sini kita sudah ada dua sintaks, yaitu number of people dan font system. Yang akan kita hilangkan dulu saja. Nah, selanjutnya kita akan buat if-nya jika number underscore of people. Nah, di bahasa pemrograman ini kita bisa menggunakan kurang dari atau besar dari sama dengan, atau kita bisa menggunakan jadi dua jika di skala 1 kita tidak bisa menggunakan dua variabel ini. Di Python ini kita bisa menggunakannya. Nah, jika number of people ini yang kita input tadi lebih kecil atau sama dengan, misalnya kita buat di sini 100, maka kita akan print oke. Nah, jika range angkanya itu lebih kecil atau sama dengan 100, maka akan menghasilkan print oke. Lalu selanjutnya, jika kali ini if bagian font system sama dengannya dua kali, di sini akan membentuk perbandingan jika penginputannya itu sama persis atau tidak. Kita beri tanda kutip kembali, misalkan kali ini kita buat font sistemnya Android. Maka akan print sama dengan oke Google. Nah, kita akan buat permisalannya kembali seperti di Scratch tadi. Jika ada if, maka kita akan masuk lagi else, lalu if. Nah, di sini di Python ini kita mempunyai elif atau else if. Di Python ini digabungkan menjadi satu, yaitu elif atau singkatan dari else dan if. Maka jika else dan if font underscore system
nggak usah pakai tanda kurung ya. Ini tidak diperlukan tanda kurung. Ini kita buat sama dengan kembali. Jika alternatifnya lain yaitu sistemnya itu adalah iOS, maka akan print yaitu Hi Siri. Jika bukan di antara kedua ini ya, antara Android atau maupun iOS, maka adalah else print not an Android. Lalu terakhir kita buat penutupnya yaitu dengan kalimat end of the program. Nah, di sini coba kita masukkan angka 100 dan font sistemnya kita coba buat di sini Android. Nah, mari kita coba jalankan pemrogramannya. Nah, jadi di sini bisa kita lihat number of people-nya ini di antara lebih kecil atau sama dengan di sini kita input 100, maka sama dengan 100, maka akan print OK. Lalu jika font sistemnya kita input Android, maka akan print OK Google. Jika kita input iOS di sini, maka akan menghasilkan Hi Siri. Jika bukan di antara iOS dan Android, maka hasilnya adalah not an Android. Coba di sini not an Android or iOS di sini agar kita bisa perjelas. Dan terakhir ada end of the program. Coba kita input di sini 101 dan di sini kita buat misalkan Windows. Nah, apa yang akan terjadi? Nah, di sini di sini kita lengkapi terlebih dahulu. Di sini jika else number underscore of people di sini kita buat else sama dengan print tanda kurung, kita misalkan saja invalid ya, jangan lupa dengan tanda kutipnya. Mari kita coba. Nah, di
di sini kita menginput 101 karena jika 101 maka yang terjadi adalah print invalid, yaitu else ini alternatifnya, karena di sini perintahnya itu adalah lebih kecil atau sama dengan, dan 101 ini lebih besar daripada 101. Nah, lalu di font sistemnya ini kita menginput Windows. Nah, kita tidak ada pemerintahan untuk Windows. Jadi alternatifnya jika tidak dari kedua ini, maka print else terakhirnya yaitu not an Android or iOS. Nah, jadi begitu pemahaman if dan else di Python ini. Jadi begitu saja pemahaman if dan else ini untuk pembahasan kali ini. Jadi ya, untuk selanjutnya mungkin kita akan membahas tentang materi flowchart. Ya, jadi see you next on video.